Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang kita masuk kepada pembahasan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat Al-Quran yang tersebut dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-musannif rahimahullahu ta'ala berkata, an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, man syahida barang siapa yang bersaksi, an la ilaha illallah bahwasanya tidak ada kesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdah semata, Allah semata esa, la syarikalah tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abduhu hamba Allah, wa rasuluhu rasul Allah, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh dan bahwasanya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam Abdullah wa rasuluh adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan kalimatnya yang Allah lemparkan kepada Maryam, wa ruhun min dan ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wal jannatu haqqun dan meyakini bersaksi surga itu hak, wan nar haqqun dan neraka itu hak benar, maka adkhalahu Allahul jannah, para siapa yang menyaksikannya semuanya, maka Allah tabaraka wa taala adkhalahu Allahul jannah akan memasukkan dia ke dalam surga, ala ma kana min al-amal, bagaimanapun amalan dia atau tergantung dengan amalan dia. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya, muttafaqun alaih, min hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini adalah hadis yang azim, hadis yang sangat besar sekali di kalangan para ulama, karena hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid, keutamaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keutamaannya disebutkan dalam hadis ini ialah para siapa yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disebutkan di sini adkhalahu Allahul jannah, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga, ala ma kana min al-amal,
Ini ada dua pengertian di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bagaimanapun amalan dia, jadi Allah akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalan dia. Yakni walaupun dia itu berbuat dosa-dosa, berbuat kemaksiatan, selain kesyirikan, selain kekufuran, maka pada akhirnya nanti dia akan tetap dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Yakni tauhid ini, dengan tauhid ini seseorang itu akan aman dari azab neraka yang abadi. Dia akan dijamin masuk ke dalam surga, baik secara langsung ataupun nanti pada akhirnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua ialah pengertian ala ma kana minal amal, maksudnya sesuai dengan kadar amalannya masing-masing. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga dengan kadar amalannya masing-masing. Maksudnya ahlul jannah, penghuni surga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Memiliki tingkatan-tingkatan. Itu semuanya tergantung amalannya masing-masing. Ada seorang yang bertauhid dan memiliki amalan yang sangat banyak, ketaatan yang sangat banyak, ibadah yang sangat banyak, maka dia mendapatkan tingkatan yang tinggi dalam surga nanti. Tingkatan yang tertinggi dalam surga nanti. Ada lagi seorang yang amalannya di bawah itu, ada lagi yang di bawahnya lagi, terus begitu, bertingkat-tingkat. Maka masing-masingnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Nah, ini dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Ala kulli hal, baik makna yang pertama atau makna yang kedua adalah makna yang sahih, makna yang benar. Yang intinya ialah bahwasanya di antara keutamaan tauhid, di antara keutamaan kalimat syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ialah menjamin pelakunya untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebab seseorang itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan aman dari azab neraka yang abadi. Dan ini adalah merupakan fadilah azimah, keutamaan yang amat sangat besar, yang sangat agung, yang itu merupakan cita-cita semua Bani Adam, dimasukkan dalam surga, dijauhkan dari neraka. Nah, itu dengan cara tauhid. Dan ini banyak kita dapati beberapa riwayat adanya sebagian sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang masalah ini, tentang masalah bagaimana bisa masuk ke dalam surga dan bagaimana pula bisa jauh dari api neraka. Bagaimana hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar." Ini pertanyaannya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepada saya
suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan yang bisa menjauhkan saya dari api neraka? Ini pertanyaannya. Pertanyaan seseorang yang betul-betul mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dan itu merupakan fitrah masing-masing orang. Kepingin dimasukkan dalam surga dan kepingin dijauhkan, diselamatkan dari neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah taala 'alaih." Sungguh wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang sesuatu perkara yang sangat besar. Namun itu perkara yang mudah bagi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan amalan tersebut dan diawali dengan yang namanya tauhid. Beliau mengatakan, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini amalan pertama yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan rukun Islam yang lainnya, salat, zakat, puasa, haji. Yang menggambarkan pada kita bahwasannya tauhid itu memiliki keutamaan yang sangat besar, yang sangat agung. Satu di antaranya ialah sebab masuknya dalam surga dan jauh dari neraka. Pertanyaan yang sama juga dilontarkan oleh seorang A'rabi. Bayangkan, seorang A'rabi, seorang Arab gunung. Riwayat ini sahih. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Ada salah seorang Arab gunung menghadang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safarnya. Yani ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dalam sebuah safar, dihadang sama orang Arab gunung tadi. Sambil bertanya. Dan pertanyaannya itu pertanyaan yang menunjukkan itulah fitrahnya masing-masing orang. Cita-cita masing-masing orang. Pertanyaannya ialah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan sama saya suatu amalan yang bisa mendekatkan saya ke dalam surga dan yang menjauhkan saya dari neraka. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Persis seperti pertanyaannya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau sahabat Mu'adz memang seorang yang memiliki ilmu di kalangan para sahabat yang mulia, dikenal sebagai ulamanya para sahabat. Ini seorang anak gunung yang jauh dari Rasulullah SAW, jauh dari ilmu. Ketika bertemu dengan Rasul SAW bertanya tentang suatu perkara yang sangat besar, yang sangat agung. Persis seperti pertanyaannya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Menunjukkan ini adalah fitrah, cita-cita, keinginan masing-masing orang. Kepingin masuk dalam surga, jauh dari neraka. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim."
Amalan yang kali pertama beliau sebutkan persis seperti menjawab pertanyaan sahabat Mu'adz bin Jabal. Yaitu, engkau beribadah kepada Allah semata. Dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sekali lagi, ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi tauhid, yang itu merupakan jaminan masuk surga, aman dari neraka. Beribadah kepada Allah, tidak syirik. Kemudian belum mengatakan lagi setelah itu engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang keempat ialah watasilur rahim, dan engkau menyambung hubungan silaturahmimu. Masya Allah. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwasanya keutamaan tauhid sangat besar, keutamaan yang diharapkan dan diinginkan oleh semua orang, yaitu masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun yang perlu diperhatikan sekarang ini ialah apakah keutamaan tadi yang besar tadi itu hanya semata-mata dengan kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Apakah semata-mata dicapai dengan angan-angan? Jawabannya tidak. Tetapi kita harus mengamalkan sekian banyak amalan yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tadi untuk menggapai keutamaan yang mulia ini. Di antaranya ialah yang disebutkan dalam riwayat ini sekarang, Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Ini semuanya harus ada pada kita untuk bisa mendapatkan keutamaan tadi. Amal yang pertama ialah disebutkan di sini, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang bersaksi, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya yang namanya syahadat, syahadat, persaksian, itu dikatakan sebagai persaksian yang jujur. Asyhada bil haq, diterima persaksian tadi kalau terkumpul padanya 3 perkara. Yang pertama ialah persaksian tadi harus didasari dengan ilmu dan keyakinan. Ilmu dan keyakinan. Yakni mengilmui makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahu maknanya. Meyakini kebenaran maknanya. Ini syarat yang pertama, harus demikian. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dalam surah Zukhruf ayat yang ke-86. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi, bersyahadat dengan kebenaran, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengilmui, mengetahui makna persaksian tadi. Nah, ini syarat yang pertama, harus dengan ilmu dan yakin. Kemudian, ilmu ini tadi, ini terkadang pada fitrah masing-masing orang, terkadang dalam bentuk diupayakan.
ilmu tentang masalah ini, tentang masalah syahadat ini, tentang masalah persaksian la ilaha illallah ini, ada yang merupakan tabiat fitrahnya masing-masing orang. Ada pula yang dengan cara diupayakan. Nah, ilmu tentang la ilaha illallah itu merupakan perkara tabi'i, merupakan fitrahnya masing-masing orang. Bagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Masing-masing bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhid. Nah, ini ilmu yang sifatnya tabiat fitrahnya masing-masing orang. Adapun ilmu yang sifatnya diupayakan, muktasab, yaitu dengan cara mentadabburi ayat-ayat Allah yang tersebut dalam Al-Qur'anul Karim, disebut dengan ayat-ayat sam'iyah, syar'iyah, juga dengan cara tadabbur dan tafakkur dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyah, itu semuanya akan menghasilkan ilmu tentang makna la ilaha illallah. Nah, ala kulli hal, yang pertama itu ialah harus dengan ilmu, didasari dengan ilmu dan keyakinan dengan makna tadi. Dan yang kedua ialah an-nutqu bisyahadah. Harus mengucapkan persaksian tadi. Harus mengucapkan persaksian tadi. Diucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika dia mengucapkan tadi itu dengan dasar ilmu dan keyakinan, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mengetahui maknanya, ikhlas dalam hatinya, dari hatinya, meyakini kebenarannya, jujur dalam berucap. Ini yang kedua. Kalau semata-mata mengetahui saja, semata-mata tahu maknanya, paham maknanya, paham konsekuensinya, tetapi tidak mau mengucapkan kalimat syahadat ini, maka dia belum dikatakan muslim. Ini terjadi pada kaum musyrikin Quraisy di zaman Rasulullah SAW. Mereka semuanya mengetahui, tahu maknanya la ilaha illallah, tahu konsekuensinya, tetapi mereka tidak mau mengucapkannya, tidak mau melafadzkannya. Maka mereka pun masih dikatakan musyrik, masih dikatakan kafir, dan diperangi oleh Rasulullah SAW. Sehingga di samping mengilmui dan meyakini, harus juga dengan mengucapkannya. Harus dengan mengucapkannya. Demikian pula ketika berucap, mengucapkan kalimat ini harus didasari dengan ilmu dan keyakinan. Kalau cuma semata-mata ngomong, semata-mata berucap, dengan tanpa mengetahui maknanya, dengan tanpa meyakini maknanya, maka ini orang munafik. Ini orang-orang munafik ini. Yang hanya mengucapkan kalimatnya dengan tanpa mengetahui maknanya. Atau munafik. Syarat yang ketiga ialah al-amal bimuqtadaha. Mengamalkan konsekuensinya. Mengamalkan konsekuensinya. Dia bersaksi bersyahadat la ilaha illallah, maka dia harus mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Yaitu dia harus
harus mempersembahkan ibadahnya untuk Allah semata. Untuk Allah semata. Dan tidak boleh berbuat syirik sedikit pun. Tidak boleh menyekutukan Allah sedikit pun. Ini konsekuensinya. Dia harus meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang luar biasa berat. Sebab dia harus membuktikannya dalam bentuk amaliyah. Dalam bentuk amaliyah, perbuatan dia sehari-harinya. Kalau ada orang yang sudah berucap, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mungkin dia tahu maknanya, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, tetapi tidak diwujudkan dengan amaliyah dia. Maka dia ini belum dikatakan muslim, ya hakiki. Para penyembah kufur sekarang ini, al-kufuriyun sekarang ini, al-wathaniyun, para penyembah patung sekarang ini, mereka semuanya rata-rata mengaku muslim. Mereka semua rata-rata menyatakan sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun kenyataannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka masih berbuat syirik kepada Allah, masih ibadah kepada kuburan, ibadah kepada patung-patung, dan semisalnya. Maka persaksian dia dikatakan persaksian dusta, tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sekali lagi harus ada 3 perkara yang tadi. Mengetahui, meyakini maknanya. Yang kedua harus mengucapkannya. Yang ketiga harus mengamalkan konsekuensinya. Sehingga kalimat man syahida alla ilaha illallah ila akhirih ini ternyata tidak semata-mata berucap. Tidak semata-mata mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak demikian ternyata. Mengandung konsekuensi yang besar. Yang disebutkan tadi 3 perkara yang harus ada pada syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, adapun makna la ilaha illallah ialah la ma'budu haqqun illallah. La ma'budu haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah makna tauhid. Ada unsur peniadaan, ada unsur penetapan. Peniadaan yaitu meniadakan, meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ada penetapan, menetapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dan persembahkan ibadah untuknya. Ini yang namanya tauhid. Al-uluhiyah wal-ubudiyah. Kalimat wahdahu ini ta'kidul isbat. Untuk menekankan, menguatkan penetapan tadi. Yakni betul-betul ibadah itu harus dipersembahkan untuk Allah semata. Kata lagi yang lain. Allah itu satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi. Itu maknanya wahdahu. Untuk menekankan, menguatkan penetapan tadi. Kalimat la syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Ini ta'kidun nafi. Untuk menekankan peniadaan tadi. Ta'kidun nafi. Menekankan, menguatkan peniadaan tadi. Betul-betul kita harus meninggalkan, meniadakan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tauhid yang murni, al-uluhiyah wal-ubudiyah.
al-Arabiyah. Masya Allah. Pada kalimat ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Raddun alal musyrikin. Terdapat bantahan kepada kaum musyrikin. Dengan segala jenisnya. Dengan segala jenisnya, baik itu penyembah kuburnya, kuburiyun, penyembah patung berhalanya, wathaniyun, kaum musyrikin pada umumnya. Terbantah dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hamba Allah dan utusannya. Kalimat ini, kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak cukup hanya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tidak cukup. Tidak cukup hanya mengucapkan kalimat La ilaha illallah dalam bersyahadat. Tetapi harus ditambahi lagi dengan kalimat Wa anna Muhammadar Rasulullah atau Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesaksian bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada yang kedua ini. Dua perkara yang tidak mungkin dipisahkan. Kalau tidak ada persaksian yang kedua tadi, Muhammad Rasulullah, maka dia pun dinyatakan belum sebagai muslim. Orang-orang Yahudi, bangsa Yahud, di zaman Rasulullah SAW, mereka itu meyakini la ilaha illallah. Mereka tahu maknanya. Mengucapkan la ilaha illallah orang Yahudi itu. Tetapi mereka mengingkari, tidak mau menyatakan syahadat Muhammadur Rasulullah. Tidak beriman dengan beliau. Tidak percaya dengan beliau. Maka mereka pun dikatakan kafir. Dan diperangi juga oleh Rasulullah SAW. Nah, sehingga sekali lagi harus dengan dua perkara ini. Harus dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, harus dua-duanya. Sehingga menjadi satu kesatuan yang dikenal dengan kalimat syahadatain. Kalimat syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian pada kalimat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini bantahan untuk ahlul ifrad wa ahlul tafrid. Bantahan terhadap orang-orang yang hulu, yang berlebih-lebihan dalam mensikapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga bantahan terhadap orang-orang yang menentang sunnah Rasulullah SAW. Dari mana itu? Dari kalimat wa anna Muhammadan abduhu, dan bahwasanya Muhammad SAW ialah hamba Allah. Kalimat abduhu, hamba Allah, ini bantahan untuk ahlul ifrad, ahlul hulu, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam mensikapi Rasulullah SAW, sampai pada tingkat menjadikan beliau sebagai sembahan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dari kalangan kuburiyyin, dari kalangan kaum musyrikin, nah, mereka terlalu berlebihan dalam menyanjung, memuji Rasulullah SAW. Sampai ada sebagian mereka yang menyanjung Rasul SAW dan menyatakan
bahwasanya beliau ini mengetahui ilmu dunia akhirat, mengetahui ilmu lauhi wal qalam, ilmu yang ada di lauhil mahfuz, dan ilmu-ilmu yang ditulis oleh pena takdir. Ada pula di kalangan mereka yang meminta-minta langsung syafaat kepada Rasul SAW yang telah wafat itu. Ada pula di kalangan mereka yang bertawassul, menjadikan beliau sebagai wasilah, perantara untuk menyampaikan maksud tujuan mereka kepada Allah Taala. Sampai ada pula yang menyembah kuburan beliau, walaupun sembunyi-sembunyi, ngalap barokah, mengusap-ngusap batu nisan, dan semisalnya. Ilmu semua tindakan-tindakan hulu, tindakan berlebihan yang dilarang dalam Islam. Sehingga kalimat wa anna Muhammadan abduhu, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah, ay abdun la yu'bad. Rasul itu seorang hamba yang tidak diibadahi. Seorang hamba yang tidak diibadahi. Seorang hamba saja, manusia biasa sebagaimana yang lainnya, memiliki sifat-sifat perangai-perangai kemanusiaan yang kemudian dimuliakan oleh Allah Taala dengan kerasulan, dengan kenabian. Nah, maka dengan kalimat abduhu, hamba Allah, ini membantah sekian banyak kelompok-kelompok sempalan yang mendewakan Rasul SAW, atau yang menuhankan Rasul SAW, atau yang berlebihan dalam sikapi Rasulullah SAW. Itu namanya ahlul ifrat wal ghulu, orang-orang berlebihan dalam sikapi beliau. Kemudian ada kalimat wa rasuluhu. Kita bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah, rasuluhu, utusannya Allah. Ini raddun ala ahli tafriq wa taqsir, bantahan kepada orang-orang yang kurang perhatian dengan sunnah Rasul SAW. Di antara mereka ada yang ingkar sunnah, mengingkari sunnah beliau SAW. Di kalangan mereka ada pula yang terjatuh dalam kebid'ahan. Di kalangan mereka ada pula yang sangat getol dalam menyerang, membenci, memusuhi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Allahul musta'an. Mereka itu ialah ahlul ifrati, ahlul tafriti wa taqsir, orang-orang yang kurang perhatian di dalam memuliakan Rasulullah SAW, dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Naam. Maka dengan persaksian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad SAW itu adalah hamba Allah dan utusannya, maka kita harus meyakini beliau sebagai seorang hamba Allah, bukan sebagai Tuhan. Dan kita bersaksi bahwasanya beliau Tuhan Allah Taala, Rasul Allah yang harus diikuti, dipelajari agamanya, diikuti sunnah-sunnahnya, dibela sunnah-sunnahnya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dan tidak boleh dirusakkan. Rasulun la yukadzab, seorang Rasul yang tidak dirusakkan. Naam, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah. Ini persaksian yang pertama. Persaksian yang pertama yang dengan itu seseorang akan mendapatkan pahala besar. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min al-amal.
Allah akan masukkan dia dalam surga. Bagaimanapun pula amalan dia, walaupun dia bermaksiat kepada Allah, di akhirnya nanti akan masuk dalam surga. Atau dengan makna yang kedua, Allah akan masukkan dia dalam surga sesuai dengan tingkatan-tingkatan amalannya di surga, mendapatkan tingkatan-tingkatan surga sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Yang pertama dengan cara syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas persaksian yang lainnya yang disebutkan dalam riwayat ini. Maka ini semuanya menunjukkan betapa besar, betapa agung hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ini. Di dalamnya terdapat usul din, perkara-perkara prinsip-prinsip agama, dan di dalamnya pula terdapat raddun ala jami'il minal qawaif, ada bantahan-bantahan terhadap semua agama-agama yang non-Islam, dan membantah semua kelompok-kelompok sempalan yang menentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa hadis azim, hadis yang sangat agung sekali. Dan cukup sekian saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu orang yang tidak termasuk golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah orang-orang yang minta dikai. Ataukah mutlak semua orang yang dikai, baik dia meminta atau yang ditawari oleh orang lain? Pengertian dikai itu adalah pengobatan dengan sistem kai, sistem api yang panas, besi yang dipanaskan yang kemudian taruh di tempatnya dia, di tempatnya sakit. Dalam riwayat hadis itu dengan lafaz wala yaktawun, dan orang-orang yang tidak minta dikai. Dan orang-orang yang tidak minta dikai di pengobatan sistem kai. Kalau kemudian dia orang tadi itu dalam keadaan sakit parah, kemudian ada orang yang berbaik hati mengobati diri dengan sistem kai dengan tanpa dia memintanya, insyaallah ta'ala tidak termasuk dalam bab ini. Tetapi kalau dia menolaknya, bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan pengobatan selain itu, maka insyaallah ada afdal. Jika seseorang meminta untuk diruqyah dalam keadaan masih jahil dalam masalah itu, atau dia belum balik, apakah hal itu menyebabkan dia keluar dari golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Wallahu a'lam bishawab. Ini perlu ditengok lagi. Adapun kalau yang belum balik, insyaallah labas. Bab seorang yang belum balik, belum mukallaf. Adapun yang jahil, wallahu a'lam bishawab. Yus'al insyaallah, ditanyakan lagi masalah insyaallah. Apakah nazar wajib ditunaikan jika terlafazkan saja, atau sekedar diamalkan, diniatkan dalam hati sudah ternabung tersebut? Dilafazkan. Adapun yang dalam hati belum. Untuk nazar itu harus dilafazkan. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dijawab pada pertemuan yang berikutnya biidznillah ta'ala. Alhamdulillah. Cukup insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.